Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Rehana dengan NIM G003041 dari kelompok A7. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur faring, kemudian ada struktur interna dan eksterna jantung beserta dengan mekanisme pembukaan dan penutupan jantung. Juga saya akan menjelaskan tentang diafragma dan mediastinum. Oke, jadi kita langsung saja ke yang pertama, yaitu faring. Nah, faring ini merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, jadi faring ini dibagi menjadi 3 bagian atau regio atau pars. Nah, yaitu ada nasofaring yang terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mole. Dia setinggi VC 1-2. Lalu kemudian yang kedua ada orofaring. Dia ini terletak di posterior cavum oris setinggi VC 2-3. Lalu yang ketiga ada laryngofaring. Dia ini terletak posterior laring setinggi VC 3-5. Nah, ada 3, jadi aku mau bahas satu-satu. Yang pertama nasofaring. Oke. Jadi nasofaring ini terletak di posterior cavum nasi. Keduanya dihubungkan oleh coana. Nah, dia setinggi VC 1-3, lalu fungsinya sebagai respirasi. Nah, di nasofaring ini meliputi coana, opte, tonsilla faringea, atau adenoid. Nah, kemudian ada torus tubarius, kemudian torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Jadi aku bakal jelasin dari yang aku sebutin tadi. Yang pertama ada opte. Opte itu sebenarnya singkatan. Dia kepanjangannya adalah ostium pharyngeum tubae auditive eustachii. Nah, ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan cavitas tympanica telinga. Lalu yang kedua ada tonsilla faringea. Nah, ini terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Nah, pembesaran dari tonsilla faringea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Nah, tonsilla pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Kemudian ada torus tubarius. Dia ini peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Kemudian ada torus levatorius. Dia ini peninggian juga tetapi di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian yang terakhir ada recessus pharyngeus. Dia terletak di dorsal torus tuberus dan memanjang ke atas sampai atap faring. Lalu jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsilla tubaria. Oke, tentang nasofaring sudah, kemudian lanjut ke bagian selanjutnya yaitu orofaring. Jadi orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Ya. Lalu keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Nah, skeletopis orofaring ini setinggi VC 2-3. Fungsinya sebagai proses pencernaan. Nah, orofaring ini meliputi apa saja? Dia itu ada isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Nah, jadi yang pertama ada arcus palatoglossus. Dia ini merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Dia membentang dari palatum mole hingga tepi lingua, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada arcus palatopharyngeus. Nah, ini merupakan suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris, membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian ada fossa tonsillaris. Dia ini merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Kemudian ada vallecula epiglottica. Dia ini merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Kemudian sudah tentang orofaring, jadi kita lanjut ke laryngofaring. Nah, laryngofaring ini terletak setinggi VC 3-5. Dia terdiri dari fossa piriformis dan adductus larynx. Fossa piriformis ini terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Dia fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan tadi kalau benda tumpul itu tertampungnya di vallecula epiglottica ya.
tapi di bagian orofaring. Kalau sekarang kan sudah masuk ke laryngofaring, dia ada fossa piriformis. Kemudian ada adductus laryngis. Dan ini adalah pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laryngofaring. Kemudian kita lanjut membahas muskuli pada faring. Nah, ini ada apa? Kemudian jadi untuk muskulinya ini ada musculus palatopharyngeus, styloparyngeus, musculus superior constrictor, musculus middle constrictor, musculus styloglossus. Kemudian ada musculus superior constrictor, musculus middle constrictor, dan inferior constrictor. Kemudian untuk yang ini dari lateral terlihat juga musculus styloparyngeus, musculus middle constrictor, dan musculus inferior constrictor. Nah, ini untuk gambar keseluruhannya dari sagittal section, posterior, sama lateral. Oh maaf, tadi kalau lateral itu yang terlihat ini superior constrictor, middle constrictor, sama inferior. Tapi kalau yang dari posterior itu ini styloparyngeus, middle constrictor, sama inferior constrictor. Oke. Karena tadi udah bahas muskulusnya, sekarang bakal bahas vaskularisasi. Nah, jadi yang pertama yaitu arteri. Nah, pada bagian atas dia ini berasal dari arteri carotis externa. Kemudian lanjut ke arteri maxillaris, ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Kemudian bercabang juga ke arteri facialis, ramus tonsillaris, dan arteri palatina ascendens. Kemudian bercabang juga ke arteri pharyngea ascendens, kemudian juga ke arteri lingualis. Nah, kalau pada bagian bawah, dia ini berasal dari truncus tirocervicalis, arteri subclavia, yang mana bercabang menjadi arteri tiroidea inferior, ramus pharyngealis. Lalu ada tonsilla palatina, dia mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris, arteri facialis. Nah, itu untuk arterinya. Sekarang untuk venanya, yaitu ada plexus venae pharyngealis, dia mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Lalu lanjut untuk inervasinya. Jadi inervasi pada faring ini ada nervus glossopharyngeal, kemudian inferior ganglion of vagus nerve, kemudian pharyngeal branch of, kemudian superior laryngeal nerves, kemudian pharyngeal branch of. Lalu ada middle constrictor, internal branch of superior laryngeal nerve, kemudian external branch of superior laryngeal nerve, lalu ada inferior constrictor, lalu ada nervus vagus. Oke, sudah tentang faring. Jadi selanjutnya saya akan bahas tentang jantung, yaitu struktur eksterna dan interna. Ya, untuk yang struktur eksterna ini pada jantung itu ada arcus aorta. Dia akan bercabang menjadi artery subclavia sinistra, artery carotis communis sinistra, lalu ada truncus brachiocephalicus. Kemudian di sini ada vena cava superior, lalu ada ligamentum anteriosum, lalu ada truncus pulmonalis, ada auricula dextra, auricula sinistra, atrium dextrum, ventriculus sinister, ventriculus dexter, apex cordis, lalu ada struktur interventricularis anterior, lalu ada sulcus coronarius, lalu juga ada ligamentum anteriosum, vena pulmonalis dextra, vena pulmonalis sinistra, sinus transversus pericardii, atrium sinistrum, ventriculus sinister, apex cordis, ventriculus dexter, sulcus interventricularis posterior, sulcus coronarius, sinus coronarius, vena cava inferior, sulcus terminalis, dan atrium dextrum. Nah, ini ada arteri subclavia sinistra. Ini untuk gambarnya yang ditunjuk-tunjuk adalah arteri dan venanya. Oke, tadi kan sudah membahas tentang struktur eksterna. Sekarang kita masuk ke struktur interna. Jadi pada bagian atrium dextra, di sini bagian core yang paling kanan atas. Dia menerima darah dari semua jaringan kecuali pulmo.
menerima darah dari vena cava superior dan inferior, sinus coronarius dan vena cordis minimi. Lalu lanjut untuk atrium sinistrum, dia ini bagian kor kiri atas. Lebih kecil dari atrium dextrum, tetapi dindingnya itu lebih tebal. Dia menerima darah dari vena pulmonalis dextra dan sinistra superior dan inferior. Lalu ke ventricle dextra, dia ini terletak di bagian kanan bawah. Dia memompa darah melalui truncus pulmonalis menuju pulmo. Lalu untuk ventricle sinister, dia ini terletak di bagian kiri bawah. Dindingnya lebih tebal 3 kali lipat dari ventriculus dexter. Dia memompa darah melalui aorta menuju ke seluruh tubuh kecuali pulmo. Nah, lalu itu sudah struktur eksternal dan internalnya. Sekarang bakal bahas tentang skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini tersusun atas jaringan fibrosa atau fibrocartilaginosa. Dia mengelilingi ostium anterioventricular dan ostium semilunaris. Dia ini tempat perlekatan valvulae dan otot jantung. Nah, jadi yang termasuk skeleton cordis itu apa aja? Dia ini ada annulus fibros, annulus fibros cordis. Dia ini mengelilingi keempat valvula. Jadi dia kayak yang mengelilingi semuanya gitu. Lalu ada trigonum fibrosum dextrum et sinistrum pars membranacea. Lalu septum interventricular dan tendo infundibuli dan pars membranacea septum ventricular. Lalu ada valva cordis. Dia ini ada valva tricuspidalis antara anterium dextrum dan ventriculus dexter. Kemudian ada valva bicuspidalis, dia ini antara anterium sinistrum dan ventriculus sinister. Lalu ada valva seminolaris pulmonalis, dia ini ventriculus dexter dan truncus pulmonalis. Lalu ada valva semilunaris aorta. Begitu tentang skeleton cordisnya, bagian-bagiannya. Sekarang kita akan membahas mekanisme pembukaan dan penutupan katup. Nah, jadi pertama darah itu kembali dari tubuh ke atrium kanan. Nih, atrium kanan yang angka A. Dia ini darah yang telah kehabisan oksigen ketika oksigen dikirim ke jaringan tubuh, sehingga darah ini mencari lebih banyak oksigen untuk menjaga proses tetap berjalan. Nah, atrium kanan yang sekarang penuh dengan darah yang kekurangan oksigen, ia memompa darah melalui katup trikuspid ke dalam ventrikel kanan. Kemudian ventrikel kanan akan berkontraksi untuk memompa darah melalui katup pulmonal ke dalam arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini membawa darah dari jantung ke paru-paru di mana darah menerima oksigen yang kita hirup, menjadi darah yang kaya akan oksigen. Nah, pada saat yang sama, proses di atas terjadi, darah kaya oksigen ini kembali ke paru-paru melalui atrium kiri. Atrium kiri ini kemudian memindahkan darah melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, ia menggalakkan darah melalui katup aorta ke dalam aorta. Nah, aorta kemudian memasok darah ke seluruh tubuh. Begitu mekanisme pembukaan dan penutupan jantung. Sekarang saya akan membahas tentang diafragma. Juga nanti akan membahas tentang mediastinum, tapi diafragma dulu. Nah, jadi diafragma ini ada pembatas cavitas thoracis dan cavitas abdominis. Dia itu ada dua bagian, ada pars muscularis atau perifer, yaitu ada pars sternalis, costalis, dan lumbalis, lalu ada centrum tendineum atau sentral. Nah, diafragma ini kan terdiri dari beberapa pars ya, yaitu ada yang pertama pars sternalis, lalu pars costalis, dan pars lumbalis. Yang pertama yaitu adalah pars sternalis. Jadi di sini ada trigonum sternocostale yang dilewati arteri atau vena epigastrika superior dan vasa limpatica. Dia ini tempat lemah atau locus minimalis resistensi yang biasa terjadi hernia diafragmatika. Nah, lalu yang kedua ada pars costalis. Dia ini merupakan bentukan kubah pada bagian diafragma. Nih. Wih, gitu. Kemudian ada pars lumbalis. Dia itu yang ini. Ya, ini ada dua, yaitu arcus lumbosarcalis medialis atau ligamentum arcuatum mediale, yaitu penebalan fascia musculosa major. Lalu yang kedua ada arcus lumbosarcalis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral.
Dia ini merupakan penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Nah, bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis ini membentuk dua crura muskular, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Ada crus dextrum. Nah, jadi batas medial kedua crura ini akan menyatu untuk membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta hiatus aorticus. Lalu pars diafragmatika yang melekat pada costa 11 dan 12 ini seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lumbocostal Bouch Dalleki yang juga merupakan locus minoris resistensi. Nah, di sini kan ada centrum tendineum. Centrum tendineum ini meliputi hiatus esophagus, hiatus aorticus, foramen vena cava morgagni, dan trigonum sternocostal. Nah, jadi yang pertama hiatus aorticus. Dia ini setinggi VTH 12. Dia dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu ada hiatus esophagus. Dia setinggi VTH 10. Dia dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus esophagi, arteri gastrika sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagni. Dia ini setinggi VTH 8, dilalui oleh vena cava inferior, lalu nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Lalu ada trigonum sternocostal atau yang disebut lari. Dia ini dilalui oleh arteri atau vena epigastrika superior dan vasa lymphatica. Oke. Itu untuk bagian-bagian diafragmanya. Lalu kita lanjut membahas ke vaskularisasinya. Jadi untuk vaskularisasi pada diafragma ini ada arteri prenica superior, lalu ada arteri prenica inferior, lalu ada arteri pericardioprenica, lalu ada arteri musculofrenica, lalu ada drainage vena paralel dengan arterinya. Untuk inervasinya yaitu ada nervus phrenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5. Ya. Oke. Cukup segitu tentang diafragmanya. Lanjut ke mediastinum. Jadi mediastinum ini adalah ruang dalam cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleuralis. Nah, dia ini adalah sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke discus invertebralis antara VTH 4 sampai 5, membagi mediastinum menjadi mediastinum superius, mediastinum inferius, yaitu ada anterius, medius, posterius. Nah, dia ini kan membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracis plane, termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 sampai 5. Dia ini isinya ada thymus, trachea, esophagus, arcus aortae dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava inferior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervus phrenici, lalu ada ductus thoracicus dan nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah dan pembuluh limfe. Nah, jadi yang pertama ini ada mediastinum inferior anterior. Dia ini letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum dan musculi transversus thoracis. Dia isinya apa? Isinya ada thymus, nodi, limfatik, lemak, jaringan ikat longgar. Lalu pada bagian inferior media, mediastinum inferior media, yaitu letaknya di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Dia isinya ada cor, pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteriae dan vena pulmonalis. Lalu ada vena cava, bronchi primarii. Lalu ada mediastinum inferior. Dia ini terletak di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis.
Lalu dia berisi apa aja? Berisi esofagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus panicus. Oke, jadi sudah saya bahas semua tentang struktur faring yang meliputi nasofaring, orofaring, dan laryngofaring, kemudian tentang vaskularisasinya, lalu ada struktur jantung, eksterna interna, kemudian juga mekanisme pembukaan dan penutupan katup, lalu tentang diafragma, juga tentang mediastinum. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.